biasanya lebih melas kasih, lebih apa ya, lebih care, lebih perhatian dengan keluarganya, dengan anaknya, sehingga saat terjadi bencana itu anaknya di kolong duluan sampai akhirnya berdua menjadi korban. Banyak kejadian bencana yang posisi ibu itu menutupi anaknya, melindungi anaknya. Itu adalah kapasitas, itu adalah nilai lebih dari seorang perempuan. Tetapi nilai lebih yang paling efektif itu adalah perempuan sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan kepada generasi berikutnya. Guru pertama itu adalah ibu. Jadi yang ngajarin anaknya yang pertama ke keluarga itu adalah ibu. Jadi makanya dari jaga bencana itu kita nyebutnya perempuan sebagai guru keluarga. Next. Sementara ini kalau kita melihat di Permendagri tahun 2006 nomor 33, ini ada beberapa poin yang bisa dilakukan atau diperhatikan dalam melakukan mitigasi. Yang pertama adalah menyediakan informasi dan peta kawasan rentan bencana untuk setiap jenis ancaman. Kalau sekarang kita bisa mengakses namanya Inaris yang bisa di-download di HP kita masing-masing. Jadi kalau pakai Inaris itu nanti kita ketahuan Anda sedang berada di lokasi ini. Misalnya Anda berada di Kota Malang. Di Kota Malang itu ada ancaman 1, 2, 3, 4. Itu nanti kelihatan. Jadi kalau kita berpindah, kita ke Surabaya gitu misalnya, di Kota Surabaya itu kita langsung terdeteksi itu ada kerawanan apa saja, itu ada tulisannya nanti ada di situ. Inaris seperti itu. Kemudian sosialisasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat menghadapi bencana. Yang ketiga, memahami apa yang perlu dilakukan dan dihindari, atau apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam evakuasi. Yang keempat adalah pengaturan dan penataan kawasan rentan. Keempat ini perempuan bisa mengambil peran dalam keempat-empatnya. Next. Maka para perempuan yang pertama itu adalah memberikan edukasi kepada keluarga. Harapannya di level keluarga kita masing-masing, level komunitas keluarga, kemudian komunitas sekolah, itu kita bisa merencanakan setidaknya kalau ada bencana itu kita larinya kemana ya, lewat mana ya, apa saja yang harus dibawa. Kita waspada, kita sadar akan ancaman yang ada di sekitar kita. Jadi kita perempuan bisa memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar terkait ancaman di lingkungan. Kemudian yang kedua, peran perempuan itu adalah bisa melakukan peningkatan kapasitas. Karena tadi disebutkan kenapa perempuan itu banyak menjadi korban adalah karena secara tradisional memang kapasitas untuk menyelamatkan diri itu banyak diajarkan kepada anak laki-laki. Maka perempuan harus juga meningkatkan kapasitas. Nah, kapasitas apa saja? Ada slide yang seperti. Yang ketiga itu adalah memberikan usulan terhadap perubahan untuk pengurangan risiko dan ketahanan komunitas. Jadi karena perempuan banyak yang menjadi korban, di pengungsian juga banyak perempuan, maka harapannya ibu-ibu bisa memberikan peran lebih dalam proses perencanaan maupun dalam proses mengubah paradigma yang ada. Artinya kadang-kadang kita lupa di pengungsian itu, kalau kita biasanya menyebutnya shelter yang ramah anak, shelter ramah wanita, ramah perempuan. Itu kamar mandinya seperti apa?
Iya. Kadang-kadang kita lupa itu. Kebutuhan perempuan juga apa saja. Itu yang mungkin di sini ibu-ibu LLHPB atau ibu-ibu IGAKAN itu bisa berperan lebih dalam memberikan masukan kepada pengambil keputusan sehingga kita bisa merubah paradigma yang ada tentang pengurangan resiko bencana sehingga menimbulkan ketahanan komunitas. Next, terakhir. Maka yang terakhir ini untuk peningkatan kapasitas. Kapasitas apa saja yang dibutuhkan? Kapasitas yang dibutuhkan untuk menjadi relawan itu apa saja sih? Nah, ini banyak banget. Kita semua bisa menjadi relawan penanggulangan bencana. Kita semua bisa berperan. Ada skill tentang kecakapan, skill tentang pendidikan, skill tentang apalagi dapur umum, tentang logistik, tentang keamanan pangan, tentang bahasa asing, pengelolaan keuangan, promosi mobilisasi relawan, medis, penanggulangan apalagi ini, pengelolaan lokasi, banyak banget yang bisa dilakukan. Dulu kita lanjut dulu ke materi selanjutnya oleh Ibu Wanita Wulandari SKPMS terkait ini melanjutkan materi dari Pak Rosi tadi yang sudah berbicara terkait mitigasi bencana. Untuk saat ini Bu Wanita akan memaparkan tentang peran perempuan dalam resiliensi dan recovery bencana. Untuk waktunya sama Bu Wanita 35 menit sampai jam 11.05. Waktu dan tempat kami persilakan. Skill tertentu, maka di saat kita mau melakukan tugas itu, saya rasa sudah nggak bicara laki-laki atau perempuan. Kalau kita mau bicara profesi, sekarang profesi juga dokter, laki-laki perempuan juga mah bisa gitu. Kayak urologi begitu ya, itu ternyata kan tidak selalu laki-laki perempuan pun juga jadi dokter urologi. SPOG juga begitu, tidak selalu perempuan, tetapi malah kebanyakan SPOG itu laki-laki begitu. Jadi kalau kita bicara peran, kita tidak membedakan gendernya laki-laki atau perempuan. Yang paling utama adalah kita mempunyai kapasitas atau tidak untuk melakukan itu. Begitu nih, karena juga sudah banyak ya perempuan di major kerjanya ada di pertambangan. Karena memang perempuan banyak yang belajar mendalami sehingga mampu berkiprah di pertambangan. Sama juga di bencana. Ini nanti juga kita yang perempuan, saya rasa mempunyai kesempatan yang sama dengan para bapak-bapak atau mas-mas saat berkiprah di dalam bencana. Begitu. Nah, untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan fase keempat ya. Fase dalam bencana tadi sudah disebut dijelaskan Om Rosi, itu ada 4 fase sebenarnya. Dan ini merupakan fase keempat. Jadi rehabilitasi dan rekonstruksi hanya akan terjadi setelah tanggap darurat dinyatakan berakhir. Begitu nih. Tadi kan ada fase mitigasi, kesiapsiagaan, kemudian masuk ke tanggap darurat. Tanggap darurat itu saat bencana ada. Dan di saat tanggap darurat ini berakhir, maka kita masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Terus apa yang kita lakukan di fase ini? Nggak tahu slide-nya. Apa yang kita lakukan di rehabilitasi dan rekonstruksi? Jadi fase ini sebenarnya adalah fase perbaikan, pemulihan, dan pembangunan kembali. Apa yang dipulihkan, apa yang diperbaiki, apa yang dibangun adalah seluruh aspek kehidupan sebelum bencana itu akan kita kembalikan menjadi lebih baik lagi. Seringkali ya Bapak Ibu, jadi bangunnya itu perbaikan pemulihan ini pada akhirnya situasinya akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum bencana. Bahkan orang yang sebelum bencana tidak mempunyai mata pencaharian, setelah bencana dengan adanya fase rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi mempunyai mata pencaharian. Kenapa? Karena pendampingan selama rehab. Begitu. Jadi memang ini pemulihannya di segala aspek. Bahkan ada beberapa literatur yang menyampaikan pada fase ini tidak hanya dipulihkan, diperbaiki dan dibangun, tetapi juga menyiapkan untuk menghadapi bencana selanjutnya. Otomatis sudah dibangun menjadi lebih bagus. Contohnya aja bencana gunung api, misalnya begitu ya, gunung meletus. Dulu orang yang
relokasi bangun hunian sementara ataupun hunian tetapnya gitu. Dibangunkan rumahnya biasanya jauh lebih bagus dengan lokasi yang lebih aman, bahkan dikasih jalur evakuasi. Jadi di saat gunung meletus, mereka harus kemana, menuju titik mana, melalui jalur mana. Itu bagian dari rehab rekor. Nanti untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini, untuk rehabilitasi ada 11 tema. Ada 11 tema pemulihan dan perbaikan yang biasanya kita kerjakan. Cuma karena kita konteksnya berbicara di Aisyah, saya lebih melihat ke program kerja yang sudah dimiliki Aisyah. Karena dengan program kerja itu saya berpikir ibu-ibu yang ada di Aisyah sudah mempunyai kapasitas itu. Sehingga di saat mau turun di masa rehab rekor maupun mitigasi maupun kesiapsiagaan dan tanggap darurat, kapasitas itu bisa dibawa untuk melakukan aksi. Ini dari ruang lingkup rehabilitasi ya. Tadi saya sampaikan ada 11. Nanti kita akan fokus ke pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial ekonomi budaya. Kalau jenengan lihat yang saya highlight warna orange sini sama dengan program kerja yang sudah dimiliki Aisyah, turunan dari PP. Gitu ya. Nanti ada yang ini terkait rekonstruksi fisik dan non fisik. Baik rekonstruksi fisik maupun non fisik itu sama. Nanti kalau bicara peran kita sebagai perempuan tergantung kapasitas kita. Kalau kita mempunyai kapasitas di fisik, mungkin kita bisa berpartisipasi di dalam mendesain, membangun, merencanakan, mungkin begitu. Tapi untuk non fisik lebih banyak pendampingan. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini untuk pemulihan sosial psikologi. Jadi di sini tujuannya membantu masyarakat yang terkena dampak bencana pulih kembali di kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal atau sebelum bencana. Psikologis ini salah satu masalah yang sering kita temui pasca bencana. Itu pengaruhnya pada tidak hanya pada korban ibu, tapi juga seringkali pada penolong. Ini contoh simpelnya waktu saya ke respon Lombok. Jadi waktu gempa Lombok kemarin itu saya termasuk tim pertama yang diturunkan dari Jawa Timur. Waktu itu kita berlima, perempuannya hanya saya saja. Dan seperti yang disampaikan Om Rosi, kami kalau dari wilayah biasanya perannya lebih ke manajemen posko. Jadi lebih banyak di lapangan untuk memanage. Namun waktu itu salah satu misi kami yang ditugaskan oleh Bapak-Bapak di Jawa Timur adalah melakukan asesmen amal usaha Muhammadiyah yang terdampak dari gempa Lombok. Jadi kita sempat akhirnya jalan ke KLU, kemudian mencari informasi awal mana saja yang terdampak supaya waktu fase rehab rekor kita bisa memaksimalkan untuk melakukan pemulihan dan perbaikan, gitu, termasuk membangun. Jadi waktu itu di KLU kita akhirnya membangun PDM, kemudian ada TKIC-nya juga kita bangun, kemudian membangun masjid dan bersama dengan PP waktu itu PPKUP mendirikan klinik. Jadi klinik pertama yang dimiliki di KLU miliknya Muhammadiyah. Nah pada waktu itu Bu, padahal dinas kami cuma 2 minggu, tapi karena situasinya bencana kami sangat menghindari karena waktu itu gempanya terus-terusan ada. Jadi melihat bangunan yang di PWM NTB itu sudah mulai retak, bagi kami tidak aman untuk tetap tidur di bawah gedung. Akhirnya kita kalau tidur tuh minggir di pinggir jalan di trotoar begitu. Ancamannya udah beda lagi, ada banyak anjing jadinya begitu. Jadi akhirnya bergantian, mau istilahnya supaya aman gitu, bergantian gimana amannya supaya kita bisa istirahat sehingga tenaga kita bisa maksimal. Jadi bergantian sama teman. Nah ternyata ini karena psikologis sekali ya, ternyata setelah kita balik setelah tugas 2 minggu itu salah satu teman saya yang datang satu tim itu, beliaunya mengalami situasi yang kita sebut sebenarnya PTSD ya, trauma pasca bencana gitu. Jadi
Alhamdulillahnya sih saya pulang ya enak-enak aja, tidur aja, bahkan waktu itu langsung seperti sampaikan Pak Rosi, persiapan ke Palu. Jadi diamanahi Lasis Jatim bersama dengan Pak Ketua, waktu itu kita ngirim logistik ke Palu. Ya waktu itu nggak mudah Bu, kita punya duit banyak, tapi mau ngirim ke sana nggak ada transportnya. Jadi akhirnya harus ke Kalimantan, belanja di Kalimantan, mau ngirim ke Palu rencananya naik Hercules punyanya TNI Bu. Setelah barang-barang yang kita mobilisasi ke hanggar, ternyata tidak bisa diberangkatkan. Akhirnya dipindah lagi, dinaikkan kapal laut. Jadi prosesnya memang begitu. Kalau jadi lihat di sini peran kita apa? Advokasi. Saya rasa kalau ibu-ibu bagus sekali advokasinya. Pengalaman saya di kejadian Aisyah itu istilahnya kalau kita bicara tentang pemulihan psikologis ini sangat penting sekali. Dan saya rasa kita atau Ibu Budi Aisyah sangat bisa berperan di sini. Kuncinya satu, punya kapasitas untuk melakukan itu. Dan kalau memang kapasitasnya saat ini belum cukup untuk melakukan pendampingan, nanti kita bisa tingkatkan kapasitasnya bareng-bareng, bisa pelatihan. Gitu. Apa aja yang bisa dikerjakan? Yang pertama bantuan konseling dan konsultasi keluarga. Ini sudah bagian programnya Aisyah yang saya pahami. Kemudian ada pendampingan pemulihan trauma, pelatihan pemulihan kondisi psikologis dan pemulihan sosial psikologis. Kemarin waktu Gunung Semeru meletus ya, Aisyah juga sudah banyak sekali berperan, apalagi terkait dengan bantuan konseling dan konsultasi keluarga, bahkan membuat rumah, saya lupa namanya, yang pasti itu dibuat di Pronojiwo waktu itu. Ya, itu bisa dilanjutkan supaya coba bentuknya mungkin bisa macam-macam tergantung situasi. Yang penting tercapai istilahnya apa ya? Pemberian pertolongan kepada individu dan keluarga untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis secara terstruktur. Seringkali Bu, kalau bicara psikologis, kalau tadi gempa, kalau relawan kan merasa gempa terus ya. Tapi biasanya kalau korban bencana karena kehilangan harta benda dan keluarga. Seringkali itu terjadi juga di Merapi. Merapi itu juga begitu karena kehilangan rumah, kehilangan sawah, karena banjir lahar kan dikikis. Jadi traumanya luar biasa, bahkan beberapa menjiwa. Nah, peran kita sangat penting. Kalau kita dari awal sudah pendampingan dengan pendekatan yang kita miliki ya, kalau dari Muhammadiyah selalu menggunakan pendekatan agama ya, dibuatkan dari sisi agamanya. Kalau itu sudah dari awal sudah tertangani, insya Allah outcome-nya akan jauh lebih bagus. Kalau kita bisa bilang orang langsung menerima, tidak bisa, karena butuh waktu. Tetapi dengan kita memberikan pendampingan, menyantapkan, bahkan memberi solusi, contohnya nih, kita kuatkan, kita ajari skill supaya dia bisa menciptakan sesuatu dan menjualnya. Itu kan solusi kalau dia merasa kehilangan harta benda. Lanjut, kemudian di amal usaha kesehatan kita sangat banyak. Mau bicara rumah sakit ataupun klinik, bahkan SDM kita, saya tidak tahu nanti yang di Kota Malang ada berapa yang latar belakangnya nakes nih. SDM kita sendiri, maksudnya kader Muhammadiyah juga banyak sekali ya. Latar belakang kesehatan. Peran di sini terkait dengan memulihkan kembali pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu biasanya kita akan kalau bencana ya sampai rehab rekon pun, kalau memang puskesmasnya atau kliniknya itu belum berjalan, Muhammadiyah biasanya tetap menyediakan pelayanan kesehatan. Dan ini pun juga terjadi di Lombok, di KL. Waktu itu gempa itu benar-benar masif, rumah sakit daerah pun menjadi terdampak, sehingga waktu itu pemerintah menurunkan rumah sakit bencana yang dimiliki Angkatan Darat. Jadi bentuknya kontainer-kontainer begitu. Kita yang di KLU di Lombok Utara waktu itu kita membuat klinik. Itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya klinik. Dan itu terus berlangsung sampai pasca bencana, dan sekarang kliniknya tambah besar dan informasi terbaru sudah menyiapkan diri untuk menjadi rumah sakit. Alhamdulillah. Itu Muhammadiyah benar 2000 bisa jadi macam-macam ya Bu. 2000 bisa jadi rumah sakit, bisa jadi begitu. Nanti kalau di sini nanti bisa jadi nanti kita bisa terkait dengan pemenuhan SDM, sarana prasarana, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pengobatan. Kita akan banyak-banyak melakukan screening pada fase ini. Salah satunya adalah screening kesehatan jiwa. Itu yang harus kita lakukan.
Lanjut, pemulihan di bidang ekonomi. Yang perlu diingat Ibu, seringkali pasca bencana, kalau kita pendampingannya bagus dan seringkali daerah yang didampingi Muhammadiyah itu bagus, maka kehidupannya menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum bencana. Jadi tadi yang nganggur jadi punya pekerjaan karena dia berwirausaha karena diajari sama kita tambahin skill. Yang awalnya nggak punya klinik kesehatan jadi ada klinik kesehatan. Yang awalnya nggak ada jalur evakuasi jadi punya jalur evakuasi. Yang sebelumnya rumahnya mimpi di lereng gunung dengan kondisi seadanya malah jadi punya hutan yang sangat bagus. Ini contoh hutan ini nanti bisa dilihat yang paling dekat di Lumajang. Sangat bagus sekali, tertata dan jalur evakuasi juga ada. Next, rehabilitasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia ya. Kemudian ada ruang lingkup program AIS yang dari 11 yang ada di rehabilitasi kita mungkin bisa berperan di 3 bagian tanpa perlu meningkatkan kapasitas lagi maksud saya karena memang itu sudah hal-hal yang seringkali dikerjakan oleh ibu-ibu di Aisyah begitu. Itu bisa ngeling ke perbaikan lingkungan ekonomi dan ketenagakerjaan, kemudian ada seni budaya dan olahraga, kesejahteraan sosial, majelis kesehatan, pendidikan dasar dan menengah. Tadi Om Rosi juga sempat bilang bahwasanya salah satu hal yang sangat urgent kalau di pasca bencana ini seringkali kan bangunan sekolah rusak. Kalau kalau bicara peran perempuan dan di sini saya melihatnya adalah AIS ya, peran penting yang paling penting di dalam berkehidupan bermuhammadiyah dan bermuhammadiyah ya. Kalau kita di Muhammadiyah saat ini untuk melakukan gerakan penanggulangan bencana atau sekarang kalau di kami yang di MDMC, yang di LRB, yang di MLHPP mendapatkan tugas sebagai manajemennya. Jadi membantu untuk memanage supaya respon kita itu satu komando. Dengan adanya respon yang satu komando, outcome-nya akan jauh lebih bagus. Karena tenaga-tenaga dan kapasitas kita baik logistiknya pun juga bisa dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya. Dan pengalaman saya di Jawa Timur, saya sangat terbantu sekali oleh teman-teman dari LF. Ada beberapa fokus di dalam penanggulangan di dalam tanggap darurat itu seringkali luput dari kami. Dan itu teman-teman dari RLHPB BWF itu sangat concern di sana. Jadi sangat membantu sekali. Memang kita bekerja saling mengisi di dalam penanggulangan, di dalam respon tanggap darurat bencana begitu. Waktu mereka kemarin juga begitu, teman-teman Aisyah tanya apakah mereka punya rencana untuk cegah kondisi jika terjadi meletus. Mereka sudah punya, bahkan sudah punya sistem koordinasinya. Mungkin seperti itu dari saya. Satu hal yang pasti seperti saya sampaikan tadi, kalau bicara peran di segala aspek, saya termasuk penganut tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah kapasitas. Jadi kalau kita mempunyai kapasitas yang sama, maka kita bisa melakukan itu. Tentu saja koridornya adalah batasan-batasan yang sudah ditetapkan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita bicara agama di Islam itu perempuan mulia kok. Yang penting koridornya tepat saja, kapasitasnya ada, maka boleh kita melakukan. Dan satu hal, di saat kita ingin turun dalam bencana, baik tanggap darurat maupun rehab rekon, seperti yang disampaikan Om Rosi, penolong, kita sebagai penolong atau relawan harus aman. Jadi kalau tidak aman, kita tidak boleh turun. Kalau kita tidak punya kapasitas untuk melakukan itu, maka kita tidak boleh turun. Jadi jika saat ada bencana kemudian dari wilayah bilang jangan turun dulu, karena bisa jadi dianggap kapasitas kita belum cukup, malah nanti bukannya jadi penolong tapi jadi korban yang dikhawatirkan seperti itu. Begitu demikian dari saya. Atau memang sudah dari sononya? Silakan. Tidak masalah. Lanjut. Karena 30 menit cuma ya.
Ini renungan yang pertama, ummati ummah ma'ruhumah laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Umatku ini, kata Rasulullah, adalah umat yang dirahmati, umat yang disayang. Tidak akan disiksa di akhirat, kalaupun walaupun siksa azab itu siksa ya, maka siksanya di dunia berupa al-fitan, ujian, macam-macam soalnya dari Allah ya. Soalnya yang ngasih semakin tinggi tingkatnya soalnya sampai semakin ringan atau semakin berat? Semakin berat soalnya. Tapi bisa menjawab atau tidak tergantung belajar apa enggak, kan gitu. Kalau nggak belajar ya soalnya mudah pun nggak lulus. Gitu kan, kalau ujian ini kan banyak guru, banyak ibu dosen juga. Dan juga wal zalazil, ada gempa ya, wal qatlu, ada perang, wal balaya, juga ada bencana. Oke, lanjut. Ini renungan kedua, surat apa Bu? Al-Baqarah 156 ya. Jadi Allah itu muji dengan sedikit ketakutan. Takut apa Bu? Kalau sakit takut mati ya? Ya Bu ya? Ya, ada yang minta mati kan? Kalau saya takut nanti nggak ada temannya amal solehnya gitu. Kemudian apa lagi? Gembira bagi orang yang sabar. Sabar itu apa Bu? Sabar itu apa? Ya, apa? Menahan diri untuk mencari solusi. Sabar itu bukan diam. Ya, dan kalau lagi kena musibah jangan bilang yang sabar ya Bu. Kalimat yang paling penting. Gak ada orang ngomong nyuruh sabar. Kasih itu juga harus dilihat ya. Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila mereka ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu apa? Musibah itu apa? Allah lanjut sambil diri. Musibah itu apa? Kematian itu dikatakan musibah. Kalau orang dapat harta banyak, apa bukan musibah itu? Nah, musibah dari katanya enak, ada kalanya enggak enak. Saya waktu dinobatkan menjadi ketua PBA, ramai orang tanya, kenapa ibu bilang innalillahi wa inna ilaihi? Loh, alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau innalillah, awali dulu dengan alhamdulillah. Tapi ini orang kematian jangan bentar-bentar dibisui nanti. Iya, apa sesungguhnya yang menimpa kita enak nggak enak itu dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Nah enak disyukuri, nah nggak enak. Iya, itu kita biasakan. Innalillah itu bukan untuk orang mati Bu. Jadi bukan hanya musibah yang nggak enak. Yang enak pun itu bagian yang ditimpakan kepada manusia. Ya ini kita nggak biasa mengucapkan alhamdulillah dulu, langsung alhamdulillah. Jadi kalau sudah meninggal tadi Bu Esti ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu yang terbaik menurut Allah. Kami dari Allah akan kembali kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Itu bukan doa loh innalillahi itu. Ya, innalillahi itu pernyataan keimanan, sama dengan ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan mau minum, itu bukan doa, itu baru pernyataan keimanan. Ya, doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Nek minum air zam-zam, nek kopi enggak dibaca. Ya padahal itu doa minum yaitu ibu guru TK tolong diajarkan ya. Kalau orang meninggal dunia, itu
itu pernyataan dari mana? Doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berilah balasan dari musibah ini dengan diganti dengan yang lebih baik. Itu jadi bukan sembarang lagi innalillahnya pakai stiker, itu nggak mata itu kalau saya. Stiker ya. Kalau tulis itu kan masih baca di sininya. Saya lihat aduh ibu Aisyah di stiker habis gampang ya. Ini so kadang-kadang saya buka kacamata panjang, ibu deh mau apa enggak gitu kan di stiker. Ya, ini bencana sesuatu yang menyebabkan menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Gangguan, godaan, ini apa? Macam-macam ini dalam bahasa Indonesia. Ya, ini kalau ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Ya, jadi kalau bahasa Arab itu banyak anunya, istilahnya. Bahasa Arab itu kaya sekali, ya. Jadi ada ya. Jadi hal ataka alal insani hinu minat dakri lam yakun syai'an al-qura. Ya, itu juga disebut ada. Jadi perkara yang tidak disukai seperti kemalangan dan musibah. Namun, ya nanti kita lihat bagaimana Al-Qur'an memahami musibah itu. Lanjut. Ya, ini klasifikasi kalau bencana ya. Ada bencana alam, ada bencana non alam. Yang bencana alam ini gempa bumi, letusan gunung berapi, Malang sering kena loh. Karena Malang Selatan potensi. Ya, potensi. Jadi kan juga termasuk dekat ya. Malang Selatan. Ada tsunami, al-infitor, tanah longsor, banjir, kekeringan di Surat Yusuf. Itu yang alam. Yang non alam, kegagalan teknologi. Ayat 41 Surat Ar-Rum. Ada yang hafal? Dalam 41 wabah Al-A'raf 133. Cari sendiri, soalnya waktunya cuma 30 menit. Konflik sosial. Ya, konflik sosial juga termasuk bencana yang non alam. Demo, bakar-bakar itu kan. Ya, kemarin bakar sate. Teror. Al-Maidah ayat 33. Itu juga bencana non alam. Ya, ini dulu pas ada ninja itu. Ya, saya termasuk absen gitu. Alamatnya di mana, ininya itu sudah masuk data. Lanjut. Nah, cara pandang terhadap musibah ini yang penting untuk ibu-ibu Aisyah, untuk guru. Ya, jadi ada istilah tanggap bencana. Nah, ini sebagai bagian dari perintah agama. Jadi kalau fikih kebencanaan, fikih itu biasanya kan syarat rukun ya. Ini kalau di Muhammadiyah memahami bagaimana kita memahami yang namanya bencana itu. Ini perintah agama untuk tanggap bencana. Sehingga kalau anak-anak TK kita sudah dilatih, maka ini menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Lanjut. Apa dan kepada siapa kita berbuat? Apakah respon kita dalam kebencanaan hanya terhadap sesama muslim? Kalau bencana dipilih dulu, sebelum KTP Islam apa enggak? Mereka kalau Islam sholat apa ora? Apa begitu? Ya, apakah Islam ngajari begitu? Ya, jadi kadang-kadang kan kita ya masih ya memang ada prioritas. Konsep amal soleh, satu aktivitas, yang kedua natural berupa harta benda. Itu yang kita lakukan. Ada aktivitasnya, kemudian bagaimana kita menggerakkan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Nah, dalam muamalah
urusan kemanusiaan itu tidak perlu melihat agama, suku, bangsa, tetapi kita melihat mereka itu adalah hamba Allah. Urusan masuk neraka barang yang menghukum itu Allah, jangan kita yang menghukum. Ya, jadi itu ya Bu ya. Oke, baik, lanjut. Ya, terus. Ya ini, mari kita bimbing qabli anna bro'aha. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, sebelum kami ciptakan, sesungguhnya yang demikian itu tidak tahu, maka kita menyiapkan yang terbaik. Ya, termasuk rezeki kita berapa sih ukurannya, tidak ada yang tahu. Kita hanya minta berapapun jatahnya, ukuran yang diberikan kepada kita hanya minta keberkahan dari Allah. Jadi bukan berubahnya jumlah ya Bu. Ini ada maksudnya. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Ya, nggak boleh berduka. Wala tafrahu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Allah tidak menyukai orang-orang yang muhtaram fakhur. Fakhur itu apa ya Bu? Membanggakan dirinya, sombong, gak perlu orang lain, tidak perlu Tuhannya. Itu tafakhur, ya tafakhur, bukan takabur, ya lain lagi. Ya, lanjut. Nah ini zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Satu sisi kata Allah bahwa bencana itu karena tangan manusia. Yang mana Bu? Karena tangan manusia. Yang alam apa yang non alam? Kompor tidak dimatikan, ditinggal pengajian. Ya, kebakaran. Ya, kalau yang alam, kenapa bisa terjadi banjir, kemudian gunung meletus? Ya, yang banjir, batunya diambil, dibujon sama pengantang sana. Sudah menyampaikan lewat Rasul. Ya, ada 3 yang membuatnya sial. Nggak ada sial itu dalam Islam. Tapi pemicu sial itu ada 3. 1, rumah yang jelek, yang dibangun dekat sungai, dekat gunung Merapi. Ya itu salah manusia. Ya. Jadi coba setelah dibantu balik lagi kan, balik lagi. Di atasnya kali, dikasih sana PR-nya Ibu Aisyah, di kuburan bisa. Ya sebelum nekat itu, anak itu kelojen ya Bu, tanggungannya kelojen itu, PR-nya ya. Terus apa lagi Bu? Apalagi anunya ya Bu, sudah nggak layak dibawa keluar kota, ternyata mogok. Iya, itu yang menyebabkan siapa? Ya dirinya sendiri, sudah ada kekuatan dan kendaraan itu. Ya, yang ketiga, istri masuk sial juga. Kalau kayak yang menyebabkan sebagai istri yang dikasih berapa terus bocor, nggak pernah nyantol kayak tandon. Ya, nah ya itu masuk sial. Tokoyur ya, masuk di situ. Nah, masa bagi musibatin satu sisi karena tangan manusia di ayat 64 at-Taghabun illa biidznillah, atas izin Allah. Ya, maka apa? Kita harus pandai-pandai menilai
ini ujian, apa ini peringatan, karena salahnya manusia lah buang sampah seenaknya. Ya, ini juga dikumpulkan. Lanjut. Ini kayaknya ngaji sendiri nih Bu ya. Di dalam Al-Quran, musibah sesuatu yang menimpa baik positif negatif. Di surat apa ini? Surat ke-57 itu. Surat apa? Ya, dari kata bahwa musibah itu orangnya yang ditimpa, yang tertimpa gitu ya, yang kebagian baik yang positif maupun negatif. Ya, namun kita sudah terbiasa bahwa musibah itu semua negatif gitu ya, semuanya negatif. Jadi ini itu apa Bu? Rezeki bisa? 22. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samai wa fi anfusikum. Sudah ada catatan ya. Kemudian juga bisa agak ke sini. Balak ya. Balaan tapi juga ada yang enggak ininya kok enggak pas. Ya enggak kelihatan. Ya, nah itu ujian. Ya, ujian untuk naik kelas. Tapi ini yang tidak tahan yang mengajar. Nah, ada bervariasi ya. Jadi membuat tersiksa, bisa ancaman dan siksaan. Ya. Fase dengan adanya musibah itu bisa muncul kerusakan alam. Kemudian ya ada halak ya mati binasa, ada tadmir menghancurkan ya kehancuran. Itu kalau sudah ini ada diistilahkan tanzik. Jadi searti dengan takmir sifat dari kejadian yang buruk akibat ulah manusia. Jadi kalau adab itu fungsinya untuk membalas, untuk menghukum. Ada anzilah suatu yang kesengsaraan. Ya, jadi kalau sudah makanya nazilah ada kunut, nazilah itu di situ. Ya ketika terjadi bencana. Ya lanjut. Ini musibah nggak bisa ini ya dianukan pasti. Kedudukan musibah itu sebagai apa tadi? Ekor. Ya ini banyak. Kedudukannya bisa untuk menjadi buruk bagi manusia. Yang kedua, ya kedudukannya menjadi sebagai tanzik ya. Tanzik itu di surat itu kan. Ada Mas di bawah Mas. Ya, surat Saba ayat 18 sampai 19. Ya, jadi di situ ada waqat tanna fiha sayrat. Ya. Fiha layali wa ayyaman akhir. Jadi kaitannya dengan tanzik ini akibat dari perbuatan manusia sendiri. Jadi kejadian yang buruk karena ini akibat dari perbuatan manusia sendiri. Balak, ada balak. Sedikit tolak balak ya Bu. Balak itu apa? Tapi ada balaan hasanah. Kemudian kedudukannya sebagai nazilah. Ya, nazilah turun atau menurunkan. Jadi kata anzalah sebagai aktivitas menurunkan, ya yang berfungsi sebagai bisa jadi rahmat. Bisa jadi dengan musibah coba ini ya gunung meletus ya habis ya itu nanti apa dampaknya yang jelas itu kesalahan manusia ya. Kemudian keadaan tadi kedudukannya fungsinya sebagai apa ya, jadi ketika terjadi musibah maka keadaannya bisa menjadi
menjadi halal, binasa, bisa musnah. Di Aceh itu banyak yang nggak kenal sudut tanahnya di mana. Patok-patok tanah itu sudah nggak kelihatan, musnah jadinya. Yang kemudian Tademir itu kan bisa menghancurkan berkeping-keping ya. Di Merapi, di Jogja itu masih batunya jadi tempat wisata sekarang. Yang keempat, keadaannya akhirnya setelah musibah itu yang tidak bagus itu menjadi fasad, jadi rusak akhirnya tidak bisa ditanami ya. Akhirnya kayaknya tanah yang bagus-bagus ya di Ngantang Pujon itu kok jadi sungai, jadi anak sungai sekarang. Ya baik, lanjut. Kurang berapa menit? Lanjut, sudah tadi. Nah, dilewati aja. Jadi yang pertama, cara pandang ya, fikih kebencanaan itu sebagai kasih sayang Allah dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia. Sistem keimanan yang mendasarkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahman. Ya, jadi kata ini sering bahas Asmawati biasanya di Mukadimah. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah gitu ya. Jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ya kadang-kadang ibu kalau ada yang orang sakit lama jadi kembangnya ambil ya bu ya. Ibu apa istilahnya biar itu kan dulu jahat macam-macam. Kita nggak tahu, jangan-jangan Allah akan menghapus dosanya dengan cara itu. Tapi langsung kita punya penilaian. Ya hati-hati, justru kita bukan yang sabar. Ini Allah akan menutup kekurangan pada masa lalu ya. Baik, lanjut. Ya, ketentuan dan ketetapan Allah merupakan keadilan dan kebaikan agar manusia kembali kepadanya. Itu di surat Yusuf ayat 44. Yang berikutnya, pemahaman terhadap Yunus ya, terhadap melahirkan sikap arif dalam menjalin hubungan manusia dan alam atau media introspeksi bencana, bukan merupakan amarah dan bukan ketidakadilan Allah. Di Aceh dulu Allah yarham Bu Farhana, gimana Bu kesulitan Allah buruk ini di sana sampai keluar kata-kata kan, dia jadi relawan gitu, sampai keluar kata-kata ya. Mana Tuhan katanya makasih, Tuhan itu enggak ada kalau begitu. Itu sampai seperti itu. Nah ini yang harus kita jaga supaya tidak keluar kata-kata. Kalau orang sakit, ya Allah kalau begini saya lebih baik mati aja. Ya itu di yang bagian intro ya Bu ya. Kalau kau harus minta doanya Allah mengakhiri, maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kana fil wafatu khairul li. Kalau kehidupan lebih baik hidupkan, jadi minta mati itu nggak boleh ya, karena Allah yang menentukan mati. Ya baik, lanjut. Ini yang lanjutannya terus nanti ansore itu artinya apa? Artinya apa? Orangnya baik, yang diperoleh baik, artinya apa? Rahmat, karunia, macam-macam. Ya, jika dikali, ini hasilnya juga kok bisa plus ya Bu? Ya, orangnya tidak baik. Allah memberikan cobaan tidak baik. Kok sabar? Hasilnya plus itu kalau berkalian, artinya itu apa? Artinya apa? Ya? Ini guru matematika itu ya kok bisa plus ya hasilnya? Plus dikali minus hanya hasilnya orangnya tidak baik. Ya, itu artinya apa? Ujian.
Ya, saya minus-minus itu tunggu dulu. Kemudian minusnya dikali plus itu hasilnya. Nah, itu apa artinya? Yang di bawah orangnya tidak baik, tapi dapat enak-enak terus. Artinya itu apa? Istijrat. Apa istijrat? Dilulu, diujok katanya orang Jawa. Saya nggak Jawa. Ya, yang nomor 2 itu apa, Bu? Itu apa? Itu yang nomor 2 kok karunia. Orangnya tidak baik. Iya. Apa itu? Itu azab. Azab. Azab di dunia. Ya. Jadi dikali kalau ini, ya plusnya kadang-kadang dapat nikmat, dapat ini kayaknya ya. Artinya apa? Itu disiksa di dunia. Nah, kalau kita kaitkan dengan perkalian, ya, masih ada. Jadi ada apa yang diperoleh ini ya. Jadi penjelasan keadaan sebelum menerima cobaan, ya, ada yang baik, ada yang maka di situ berupa nikmat kita syukuri. Ya, jadi kalau sabar menyelesaikan soal sampai lulus. Nah, itu kalau ada yang sakit itu lama, saya turun wayahe belum waktunya, Allah punya waktu. Ya, wa idza itu bahwa yasmin, nek sakit aku yang menyembuhkan. Kapan Allah waktunya sembuh itu Allah yang punya waktu. Makanya di doa itu kan Nabi siapa Ayub kan nggak minta sembuh loh. Mana ada doanya Nabi Ayub minta sembuh? Tidak ada. Andi masanya itu doa anta arhamur. Ya, aku dikasih mabarat, tapi dia yakin bahwa itu adalah kasih sayang Allah. Ani masanya syaitan minus biwa'adab. Ya, istrinya kan sampai Nabi Ayub minta sama Allah. Itu ya, kok jadi setan kamu mengurusi kesabaran saya. Sehingga sampai mau dipukul gitu ya. Ya, jadi kalau ada, ya, suruh taubat sama dengan istijrat juga. Ya, jadi bertaubat kepada Allah. Intinya di situ. Masih ada? Tolong sesuai dengan situasi dan kondisi. Oh, misalnya kejadiannya duhur itu masih bahaya. Oh, nanti dijamak dengan asar. Oh, nggak bisa berwudu, nggak ada air dengan tayamum. Ya, itu ketika terjadi itu. Jadi evakuasi dulu itu, bahkan petugasnya pun dapat dispensasi untuk menjamak sholatnya. Kalau kosong lihat dulu, kosong itu untuk bepergian aja. Untuk orang Indonesia ya, yang berkaitan dengan ketika ada musibah adalah kaitan dengan masalah ibadah yang terjadi saat terjadi bencana. Yang perlu diperhatikan, yang perlu diajarkan, ya, sosialisasinya dalam bersuci dalam situasi darurat. Jangan diskusi nanti kalau terjadi bencana. Iki orang pandai, ini boleh tak? Itu kadang-kadang masih diskusi. Ya, jadi kita sudah terbiasa dengan ada metodenya kayak Ibu Hani Irfani. Tadi yang apa? Yang QST ini dibandingkan dulu apa di ini ya? Sudah mana yang benar najis dan kotor. Itu bagaimana ya? Ini PR lagi Bu Hera ini untuk majelis tablik ya, yang mengajarkan ya. Kalau petugasnya semua harus majelis tablik melaksanakan sholat dengan aurat tidak tertutup sempurna oleh apa ora. Iya, ojo oleh dong, dasarnya apa kan gitu, nggak bisa sekarang. Nah, ini sholat dalam suasana bencana. Gimana kalau terus goyang-goyang kayak di Lombok dulu, lari dari masjid? Itu kan berani, ya itu nggak boleh nami. Kita harus
menyiapkan, karena bencana itu pasti datangnya tiba-tiba. Sholat pada situasi evakuasi itu gimana sholatnya? Ketika evakuasi, batasan waktu jamaah pada saat bencana itu berapa hari, berapa bulan? Nah, itu. Kemudian tidak memaksakan diri berpuasa pada saat pengungsian. Ya, ini termasuk kondisi darurat. Cara memperlakukan jenazah korban bencana. Kemarin COVID-nya. Sholat gaib untuk untuk jenazah yang hilang, yang ini sudah meninggal. Kemana? Sabilillah atau apa? Ya silakan jadi PR untuk didiskusikan. Karena tadi saya sama Pak Saad, masalah-masalah teknis yang berkembang, kadang-kadang kita itu maka pakai burhani itu di situ. Siapa yang menentukan ya, kalau itu berhubungan dengan kesehatan, maka kita ikuti saran dari medis selama tidak dijumpai di dalam diskusi, tanya jawab singkat mengingat waktu yang sudah mepet dan sudah ada juga. Mungkin kami persilakan untuk para pendahulu. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, mungkin bisa mikir. Rawan bencana yang ring of fire ya. Jadi bencana alam, tsunami dan sebagainya itu sulit kita prediksi. Apalagi Kota Malang, kita dikelilingi oleh gunung-gunung yang banyak. Saya bersyukur dengan organisasi ini dan saya nggak membahas itu ya. Yang saya bahas ini adalah bencana yang dibuat oleh manusia. Mas Rosi tadi mengatakan kalau mengantisipasi lebih murah daripada menanggulangi ya. Kalau sudah terjadi itu kan susah banget. Yang terjadi adalah di sekitar kita banyak pegunungan. Yang seharusnya di pegunungan itu harus ditanami oleh pohon-pohon, tapi yang terjadi adalah ditanami oleh tanaman ya jagung lah, atau ketela, atau kentang ya. Dan itu kan sangat rawan sekali terjadinya longsor. Sangat mengerikan kalau kita lihat ke daerah Pujon, daerah Malang Selatan juga seperti itu. Sedang Biru juga seperti itu. Saya lihat tanaman singkong, padahal itu kemiringannya luar biasa. Saya ngerti itu kalau terjadi longsor itu sudah Masya Allah, dan daerah lain sudah banyak ya, di Jawa Barat tempat lain sudah banyak. Di sini mungkin ya kita menunggu waktu saja. Itu satu ya untuk yang agak jauh. Yang lebih kita lagi di kota. Kenapa sekarang di mana-mana banjir? Saya sampai rasanya marah ya, karena tidak ada biopori. Jadi saya tinggal di Basuki Rahmat, Kampung Heritage. Setelah dibangun sekian kali, yang terjadi adalah banjir. Karena apa? Jadi tanah-tanah itu dipaving semua, disemen, air nggak bisa masuk. Sehingga begitu hujan, air dari Lampung, dari mana-mana ngumpul di jalan raya. Sementara sebelumnya sudah ada saluran air, tetapi tidak difungsikan. Jadi saya seringkali, ya saya kira Muhammadiyah dan Asia yang sudah punya kekuatan istilahnya ya, mungkin kita bisa berkontribusi supaya kalau hujan tidak terjadi bencana yang bisa jadi tambah lama tambah besar. Pertanyaan saya, terima kasih. Nama saya Widiawati dari UPDA. Tadi Mas Rosi menyampaikan bahwa mitigasi atau penanggulangan itu setelah tanggap daruratnya usai gitu. Nah, pada kenyataan yang kita sering alami di Indonesia ini, tanggap darurat itu biasanya suka bertambah begitu. Jadi kalau ada 7 hari pertama, ada juga yang ditambah gitu. Bagaimana dengan situasi yang harus kita mudah-mudahan di Malang tidak ada begitu, segera menanggulangi yang ada gitu. Contoh yang paling ini tadi disampaikan guru ini bahwa sholatnya opo, jamaahnya kapan, berapa hari dan sebagainya. Itu berkaitan dengan itu apa yang memang selama ini sudah atau harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pran Medadan. Saya lebih menggarisbawahi pada akibat kesalahan manusia dan lebih ke mungkin mitigasi ya Ibu. Sekarang ini menurut saya kultur kita menjaga alam sudah luntur. Nggak jauh-jauh, misalnya kalau anak-anak itu
sudah diajari di TK untuk buang sampah di tempatnya. Namun kalau di lingkungan rumah kita mungkin kita masih melihat ibu-ibu yang nyapu halaman itu dibuang ke got. Itu satu. Jadi budaya. Nggak tahu saya kita membangun dari ibu-ibu Aisyah ini nanti PT atau apa yang lebih membelajarkan budaya bersih menjaga alam. Termasuk pemerintah daerah kota membangun jalan itu tidak menyisakan saluran air yang bisa masuk got. Ada beremnya yang tidak dilubangi. Kalau dilubangi salah arah. Menurut saya salah arah itu. Jadi apa ya? Kalau ibu-ibu yang punya kapasitas yang terkait dengan bagaimana mengatur air permukaan mungkin akan lebih urun kita kepada pemerintah daerah yang akan lebih bagus lagi. Intinya kembali lagi bahwa kita harus membangun budaya menjaga alam dari tingkat apapun. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.